Ya, alhamdulillah hari ini agenda konsolidasi, agenda silaturahmi ya. Alhamdulillah bahwa bersamaan besok kita dari Forum Komunikasi IKM Logam Kota Cilegon kita bahwa adanya undangan dari salah satu subholding PT KBK. Sejatinya dari awal komunikasi ini alhamdulillah sudah terbangun baik dengan PT Krakatau Steel yang terbangun dengan PT KBK. Tentang apa? Tentang program hilirisasi. Ya tak? Hilirisasi daripada, karena kita tahu Krakatau Steel kan sebagai hulu ya, dan ini bicaranya segmen logam. Di sisi lain dari semua itu kami sangat menyambut baik, kira-kira begitu kan. Nah, bagaimanapun senyatanya Forum Komunikasi IKM Logam ini juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa titik yang real begitu kan. Hampir ke semua mengatakan keterkendalaan itu di bahan baku. Dari hilirisasinya itu kan tadi ada Kang Hafiz lahir yang buat drum, ada Hafid yang komponen-komponen yang lain itu. Yang saya tanya adalah keterkendalaan bahan baku. Nah, ini yang kita komunikasikan kepada pihak BUMN dalam ini khususnya Krakatau Steel yang besok akan diundang. Dan tidak hanya kita forum komunikasi, ada lembaga-lembaga yang lain yang memang melakukan juga prosesi pembinaan seperti CMM tadi salah satunya asosiasi. Kira-kira itu sih pertemuan hari ini, menyatukan semangat bahwa mudah-mudahan UMKM di Kota Cilegon ini, di mana memang sebagai pabrik bajanya kan terkenalnya di Cilegon. Mudah-mudahan hilirisasi ini UKM-nya juga lebih berjalan deh. Kira-kira gitu posisinya. Kita hanya coba melakukan pembinaan, melakukan apa sih yang ini pada akhirnya nanti connectingnya nanti BUMN Krakatau dengan pemerintah. Dan alhamdulillah kalau pemerintah kemarin ya Disperindak maupun juga Pak Wali, Pak Wakil, Pak tolong bantu ini masyarakat kita yang memang IKM, saya bilang kan begitu. Alhamdulillah sebenarnya udah clear ya. Untuk Krakatau Steel sendiri ada pesan khusus apa? Untuk Krakatau Steel sekali lagi kami tahu, kami paham, kami cinta Krakatau Steel. Ya. Yang kedua, kami juga paham tentang kondisi sulit hari ini Krakatau Steel. Tapi kebersamaan dengan kami yang dimana Krakatau Steel ada di Cilegon ini tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi sebuah penjara ini, hanya turut kami tetap koridornya memohon Pak Krakatau Steel dengan kebijakannya nanti apakah di KBK dalam hal ini misalnya, berikanlah ruang kepada dalam kerangka pembinaan ya kematangan daripada IKM, khususnya dari ketersediaannya bahan baku yang diperlukan oleh pelaku-pelaku IKM itu sendiri. Dan itu alhamdulillah responnya cukup baik. Pada akhirnya besok kami adalah diundang untuk mendiskusikan semua ini. Ya mudah-mudahan pada akhirnya apa yang menjadi harapan, aspirasi dan keinginan masyarakat Kota Cilegon yang memang IKM tadi itu kiranya ini bisa terrealisasikan dengan baik jika oleh Krakatau Steel. Kira-kira karena ini menyangkut hak dan kewajiban sebagai BUMN toh, kan kira-kira begitu. Iya, untuk kegiatan hari ini ada undangan kebersamaan ya kan dari 4 asosiasi, ada dari CMM dan ada dari Ikatan Logam, ada dari forum logam dan yang terakhir dari asosiasi. Kalau CMM kebetulan ketuanya saya sendiri, Ahmad Derajat. Kalau IKM itu Pak James maka berdua. Kalau forum itu Pak Rebudin, kalau asosiasi itu Pak Ibrahim Aswadi. Kita kumpul hari ini adalah persiapan untuk besok hari Jumat jam 2 tentu kita akan ada undangan dari KBK berkaitan dengan pembahasan tentang hilirisasi UMKM di sektor logam. Karena selama ini kan IKM atau UMKM sektor logam ini belum hilirisasinya belum ada, tapi belum terwujud dengan baik lah. Maksudnya belum berwujud ini belum dirasakan
sama karena- pengusaha lokal atau Ya, seperti apa? karena selama ini industri UKM logam itu sebenarnya di Cilegon sudah ada, tapi mereka tersebar Pak di mana-mana. Nah, kami dari CMM, kebetulan CMM itu dengan pemerintah daerah Cilegon itu sudah memikirkan bagaimana nanti langkah ke depan itu harus ada satu smelter atau kawasan lingkungan industri kecil. Dan di Solo nanti pemerintah daerah Cilegon akan menyediakan lahannya kurang lebih 6.000 meter persegi, lokasinya di JLU kan gitu tuh. Nanti di situ akan dibangun kawasan lingkungan industri kecil, ya kan, sehingga di situ baru benar-benar di bawah binaan dari Desperindak Kota Cilegon. Untuk konsep hilirisasi sendiri itu seperti apa, Pak? Untuk konsolidasi ya kita pernah studi banding Pak, seperti di Tegal, di Bandung, dan di Sukabumi. Intinya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha UMKM di sektor logam ini ada dan hadir, dan memang produksinya itu sustainable Pak, terjaga, ya kan, karena kebetulan di Cilegon ini kaya dengan bahan baku baja, ya kan, sehingga kita minta KS bisa menjaga, bisa mensuplai sustainable produksi dari teman-teman yang bergerak di sektor logam. Jangan sampai mereka buka usaha sektor logam ini tapi bahan bakunya sulit sekali, bahkan mereka beli dari luar Cilegon, padahal pabriknya ada di Cilegon, tapi anehnya mereka beli dari luar Cilegon. Nah, dengan adanya hilirisasi ini, dengan adanya pertemuan teman-teman di asosiasi ini adalah, atau di forum ini adalah bagaimana kita menyatukan, ya kan, menyamakan satu persepsi agar bagaimana hilirisasi sektor logam di Cilegon ini wujudnya ada di bawah binaan pemerintah dan didukung oleh sektor industri dalam hal ini Krakatau Steel. Itu contoh hasil produksinya untuk UMKM itu apa, Pak? Oh banyak Pak, yang sudah tersebar di Cilegon itu ada pengrajin drum, ada pengrajin spandek, ada pengrajin obat nyamuk, ada pengrajin box panel listrik, banyak Pak, ada pengrajin pagar tralis, tapi mereka tersebar. Nah, kita nanti kalau ada kawasan itu dengan luas 6.000 meter persegi, kan mereka ada satu kawasan kan gitu, sehingga kita bisa jalin B2B-nya, ya kan, baik dengan pemerintah daerah Cilegon ataupun juga dengan pelaku-pelaku usaha di luar Cilegon, seperti dengan kawasan industri yang di Cikarang, ada Honda, ada Astra, dan Altax segala macam. Harapan yang ingin disampaikan untuk wali Harapan kota saya apa? adalah bagaimana di tahun 2026 ini atau paling telat 2027 kawasan LIK di bawah pemerintah daerah Cilegon sudah ada, sudah wujud, sehingga kita nanti bisa menghadirkan para pelaku-pelaku industri logam. Itu Pak.